Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Kita kembali lagi di Sliding, selentingan dunia branding. Oke. Sliding ini adalah event DKVX yang biasanya dipegang panitia. Kali ini di hijack oleh Mas Ino Maman. Dan kali ini kita bersama Virus, ini bintang Pantura ini Halo. dari Batang. Bintang Pantura. Karena anak Anjay. Batang, bintang Pantura enaknya manggilnya masih bersama Virus Rusyid. Wah, mantap. Kalau apa namanya, podcast-podcast biasanya kan bintang tamu udah pada kenal. Iya sih, Mas. Nah ini kan Virus yang kenal ya kita-kita aja. Iya Jadi sih. kayaknya afdolnya nek Virus memperkenalkan Introduksi diri mungkin dulu. ya. Heeh, introduksi dulu aja. Halo, saya Tyrus. Biasa dipanggil Rusid mungkin kalian taunya itu. Buat kalian yang belum tahu saya biasanya bikin-bikin ilustrasi buat, eee, kayak horor-horor kayak gitulah, Mas. Mhm, Terus kadang juga bikin-bikin, sound buat game mungkin, mhm. buat apa kayak gitu. Terus juga sering sih muter-muter di musik-musikan kayak gitu kan sama teman-teman lah kayak gitu. Katanya habis ngeluarin album. Itu bukan album sih, Mas, itu kayak guyon, kayak bercanda Oh, kayak gitu, tapi lebih lebih kayak pakai otak lah, bercanda tapi pakai otak kayak gitu. I see I see I see. Oke, jadi Virus ini ya musisi berarti? Musisi, Mmm, desainer desainer mana sih iki? Musisi sik, desainer sik, apa developer game? mungkin kalau dari grassroot-nya kayak track-nya kayak gitu, Mas, ya, Mhm, saya itu dulu di kayak musik dulu sih mungkin, terus lanjut ke gambar kayak gitu, terus, eee, ke, dari 2016 saya bikin mhm, kayak gambar-gambar kayak gitu, terus saya jual dari manual, Mas, dulu, mhm. Mas. Mungkin dari drawing pen, era-era white pen masih rare kayak Oh, gitu loh, Mas. pena hitam tuh? Heeh, tapi masih relic white pen, tahu nggak? Oalah, iya iya iya. Masih susah dicariin Mhm itu. mhm. Heeh, itu Golekane white angel. pen. Gur ning Gramet irung mesti enek. Permesianan. Itu, terus, naik-naik lagi ke digital kayak gitu. Asik sih main ke digital dibandingin Mhm, di manual manual. kan, soalnya teknologi udah berkembang kayak gitu kan. Nah, terus tuh saat ini tuh aku kadang bingung, Mas. Maksudnya kayak apa harus ngikutin arus flow doang atau mungkin apa ya, kayak eksperimen hal lain kayak gitulah. Kan masih muda kan, Mas, masa Bener iya banget. sih kayak gitu kan. Terus ya udah, saya nyoba-nyoba yang banyak hal aja. Tapi nek Mungkin sekarang kegiatannya Baris? kalau sekarang kegiatannya mungkin, YouTube, terus YouTube ki jadi YouTuber apa nonton YouTube? nonton YouTube. Nggak jadi YouTuber sih, Mas, cuman Oh, kadang, bikin konten gitu? bikin konten aja sih buat iseng-isengan, buat Mhm, asik-asikan lah. Gabut kan, nggak ada nganggur kayak gitulah, mhm. nggak ada job masuk, ya udah bikin bikin, YouTube konten kayak gitu. Tutorial? Eee, Tutorial sih kayak mungkin lebih bahasnya tutorial, terus Artstyle kayak gini sih, maksudnya kayak bahas-bahas soal desain tuh kayak gimana, terus Photoshop Oh, mungkin, iya software, iya iya. hardware, kayak gitu. Alright. Itu kan sisi desainnya Virus ya? Tadi Iya, sementara Mas. tadi ada 3 kurang lebih. Ada desain, ada musik, ada game juga. Nek dari musik Riz? Dari musik itu dari kecil, Mas. Mungkin kamu nggak usah bilang background-background, Mhm. aku dengerin apa kayak gitu ya, mungkin, lingkungan sih, pengaruh lingkungan, kayak keluarga kayak gitu, walaupun bapak saya sukanya Rhoma Irama, Mas. Bapak saya sukanya Padha Rhoma Irama, padha Mas. mbokku nek kowe. Begadang, Mas. Bapak saya sukanya Rhoma Irama, terus ibu mungkin Betharia Sonata, Mhm. terus Tommy J. Pisa, kayak gitu sih. Terus berangkat dari situ, ketemulah sama anak-anak punk, Mas, Wah, saya itu. bocah pang ya? Saya itu salah skena, Mas, sebenarnya. Kok salah? Salah skena. Saya itu di punk itu nggak dapet partner buat bikin band. Malahan? Terus? Soalnya mereka hardcore sama punk semua. Oh, Terus lah saya rock rock, eee, stoner kayak gitulah mungkin. oalah. Tapi bertahan di skena punk? Bertahan, Mas, asik. Asiknya, mungkin kalau skena hardcore punk itu lebih ke friendship sih mungkin. Mhm. Jadi Oh, friendship-nya kuat. Brotherhood. Wah, Gitu, gokil. Mas. Heeh. Iya iya Lebih iya. lebih kuat di friendship-nya. Katakanlah kayak ginilah, mungkin saya ini, enggak saya sih, maksudnya kayak keseluruhan secara umum lah, general ya. General itu pandangan orang kayak musisi sekarang itu kan datang ke panggung bawa alat, Mhm. main.
superstar kan, Iya keren kan, ya nggak semudah itulah maksudnya. Maksudnya kan ketika kamu main, kamu juga kadang bikin stage buat orang lain, iya kadang kamu juga menonton, iya, eee, mengapresiasi. iya kayak gitu kan. Tapi orang sekarang buta soal itu, kayak gitu. Lah di hardcore punk saya menemukan itu, kayak gitu loh Mas, Mhm. gitu. Terus sampai sekarang lah berjalan, ketemu sama record label, terus ketemu sama apa, kayak gitu. Berarti bisa dibilang di hardcore punky bukan malah karena musiknya, tapi karena aspek-aspek di luar itu? Iya, betul. Wow, itu keren sih. Dan Jane Jane Jane, apa ya, Semisal heeh, semisal, sebenere Mas, sebenarnya. sebenere musik ki berpengaruh nggak sih sama hidupmu? Dalam artian gini, eee, punk punk itu Mhm, kan budaya tuh, jadi bagaimanapun itu budaya, kuwi mempengaruhi nggak dalam cara pandangmu soal hidup dan segala macam? mempengaruhi banyak sih Mas, kalau bahas punk ya. Mhm, Saya nggak tahu banyak juga soal itu, tapi mungkin kalau dari punk itu kayak standing alone lah, biar biar bisa berdiri sendiri kayak gitu loh, nggak ngerepotin orang berdikari lain, ya? Mungkin itu alasan Tuhan bikin manusia dibikin 2 kaki sih, kayak Keren gitu. sih. Nggak cuma satu kaki doang kayak gitu loh Mas. Mhm, Jadi kan bisa berdiri sendiri kan, nggak perlu nyandar orang lain, iya. kayak gitu. Itu yang aku dapat dari situ. Terus kalau musik berpengaruh apa enggak, jelas berpengaruh banyak lah. Maksudnya kayak kita ngomong kayak gini pun ini aku ngomong ngeluarin frekuensi, ngeluarin Suara, signal, heeh, ada notasinya. iya, Walaupun itu enggak, seirama lah katakanlah nggak harmonis kayak mhm. gitu. Diam adalah musik? Enggak Mas, musik itu mungkin, syaratnya bikin syarat untuk membuat sebuah musik atau disebut musik itu mungkin bersuara. Oh, soalnya nganu, aku pernah ada sing bikin konser itu loh, DE berapa menit, 4 menit or something, DE 4 menit orkes full, DE diem tok. Dan ternyata Mmm, selama itu ada ketentuan, katakan sebenarnya dia kan punya ketukan sendiri gitu kan, dan ketika dari awal sampai selesai dia berhenti, itu tetap adalah musik. Angel terus. angel sih. Alright. Mungkin mungkin itu bisa disebut, musiknya mungkin ambience dari Mhm, itunya mungkin Mas, kayak angin atau apa kayak gitu mungkin, mhm. nuansanya. Iya bisa jadi sih, sama mungkin karena DE ada partitur kan, cuman partiturnya kosong kabeh ngono lho. Jadi gimana caranya mereka ngabisin partitur itu aja, dan itu Widih, konser gitu loh bagaimanapun. Iya toh? keren sih anjing. Anu Terus, aku meh takon. Jadi kan tadi secara apa namanya, secara bermusik itu kan apa ya, di hardcore punk itu nggak cuman musik itu, tapi ada brotherhood, ada, ini dan itu sing kalian pegang gitu loh. Nah, Ada, banyak Mas. ketika katakan ada musik nih, udah bikin musik, bikin lagu, terus ada cover lah, ada publikasi lah segala macam, itu dimasukke nggak sih dalam simbol-simbol sing ada di situ? Simbol-simbolnya atau tahap prosesnya bikin itu Mas? Lebih ke anu, jadi gini, kalian dalam bermusik kan misal di lagu lirik tuh ada yang pengen disampaikan gitu loh ke orang-orang. Aku ki nyeritak iki, kowe kudu ngerti ngono kan. Dan Mmm, sebenarnya di visual juga gitu nggak? enggak, iya di visual juga gitu, di Mhm. lirik juga gitu, di Sengaja, perform-nya. secara sengaja berarti? Secara gamblang sih Mas, kayak Heeh. emang kesel aja sih kadang sama lingkup sosial yang sekarang kayak gini, udah internet age, udah nggak ada Mhm. batasan kan, nggak ada boundaries kayak gitu, itu sih. Jadi kayak si anak-anak itu kadang keselnya, mungkin orang sekarang ngejarnya cuman, popularitas, Mhm. terus hasrat kayak gitu, Mhm. harta kayak gitulah mungkin. Terus dilampiasin ke lewat lagu kayak gitu. Iya, I see I see. Mmm, anu Terus, ini kan pandemi tuh, Heeh, Mas, ngefek banget nggak di ngefek musik? banget banget, Mas. Heeh, Kasihan sih, Mas, saya sama teman-teman. kenapa itu? Mungkin katakanlah yang ada sih yang bikin gigs tapi diem-diem kayak gitu Mhm. kan. Dan kasihannya yang buat, promosi yang tadinya udah ngeluarin album tapi nggak bisa promosi kan, nggak bisa tour, nggak bisa main kayak gitu. Iya. Terus, kangen aja sih sama suara-suara teman-teman, Noise-noise gitu ya? noise-noise-an, terus senggol-senggolan lah kayak gitu. Senggol-senggolan, dangdutan senggol-senggolan. Asik sih. Mmm, Gimana lagi, Mas? Apa ya, seberpengaruh itu gitu pandemi sama banyak hal termasuk sama musik, yang gig jadi cancel lah, yang apa, aslinya meh launching gara-gara nggak bisa promosi maksimal jadi di-cancel juga. Ya sih kayak gitu, Mas. Ada nggak sih inisiatif-inisiatif buat apa namanya, mengantisipasi itu atau mengatasi itu? Kalau antisipasi buat
hal itu mungkin, pandemi ya, Mhm kayak bikin live di mana kayak gitu lah, kayak di YouTube atau di Instagram ngono iki lho, Mas. Mungkin gaul ngono kan. mhm Jadi mosok ben-benan ra gaul cah aneh ngono kuwi. Jadi, inisiatif mereka itu kreatif, nggak cuma bisa di panggung doang, outdoor mhm. atau live kayak gitu. Bisa di sosial media juga. Mungkin mereka bikin merch baru atau output apa, terus mungkin talkshow, banyak hal kok. Tapi ya terbatas, tetepan, nggak bisa semaksimal normal kayak dulu lah, kayak gitu. Mhm. Tadi kan kamu sempet terus sempet apa bilang nek jane pang ki bukan bukan jalanin jamu ngono lho. Nah, terus asline apa? Asliku Mas, Heeh. iki spoiler iki, Ora masa aku, apa-apa ora apa iki. ora apa-apa. Ben do ngerti gak sisa Bener ndak? ngerti. Mungkin kalau aku sendiri, liberasi sih Mas, maksudnya kayak, ya udah bebasin aja kayak gitu, Mmm, nggak usah terlalu muluk-muluk ngikut urusan orang lain kayak gitu loh Mas. Maksudnya, eee, kamu bikin sesuatu ya udah bikin aja, nggak usah perlu nonton orang. Katakanlah kayak, "Wah aku kok mau bikin ini tapi takut diomongin kayak gini," kayak gitu kan biasanya. Tapi kalau aku udah kayak memang karena, proses sih menurutku Mas, kayak nek Jawa niki ngene iki Mas, aku meh Jawa iki ora dadi apa-apa. rada plong ngono lho. Wong saiki ki wedi wagu Mas, Wedi apa? wedi dadi wagu. Heeh. Wagu ki kan apa ya, bahasa Indonesianya wagu apa ya? Akui nggak pada umumnya gitu nggak Nggak sih? pada bukan nggak pada umumnya, memalukan, Akui aneh, aneh, bener. memalukan Mhm ngono toh, karo lucu. Mungkin orang sekarang itu nggak bisa ngelewatin tahap itu karena takut, takut dianggap nggak asik kayak gitu, nggak keren. mhm Jadi menurutku ngapain sih kayak gitu, udah wagu aja, gitu. Wagu itu kan berproses kita, mhm. mungkin besok di masa depan udah jadi keren kayak gitu, kan bisa jadi kayak gitu kan. Iya, Jadi beranilah wagu. nek jare Mas Farid ngono, pilihlah jalan sepimu. Heeh, itu sih. Nek jare Solensis ngono, kita akan jadi apa, berlaku untuk siapa. Oke. Ya Ra, kita adalah apa ya, tinggal personal branding aku pegang itu banget sih, dalam artian kita akan jadi apa, berlaku untuk siapa. Ya, apa ya, adewe dikenal dikenal ki hanya orang-orang yang kenal kita aja, yang lain bodo amat gitu loh. Betul sekali Mas, Iya setuju. kan? Iya. Mas Maman ini sebenarnya banyak banget referensi di kepalanya, keren banget ini. Maksudnya jauh sih. Keren Ya, keren Mas. justru dari obrolan-obrolan kayak gini kan aku belajar gitu loh, dan semua orang adalah Mhm. guru tuh, semua Iya orang adalah Mas. murid, begitu. Iya, Begitu. itu dia. Kita rehat sejedak. Mungkin itu sih Mas, kalau, nggak cuma di banyak kan, maksudnya kayak Mhm di hardcore punk juga bisa main kayak prosesnya bikin gimana sih produksi musik, terus, launching, terus rilis, terus promosinya kayak gitu. Itu dibikinnya ya sederhana sama teman-teman tuh nggak sekeren band indie lah, katakanlah band, bukan band indie, sorry, Yang duet label gitu. heeh, major besar lah Mhm katakanlah kayak gitu. Dibikin biasa tapi ya bisa mhm, bisa jadi, itu kerennya sih. iya. Nek ra salah kamu ikut label terus? Aku nggak ikut label Mas, mungkin yang dikutip jenengan itu Samstrong kan? Heeh. Bukan, itu bukan labelku, tapi kayak, temen sih, Oh, temen iya. temen terus dia mungkin kasihan sama aku nganggur terus Mas, mungkin Kasihan Mas, lho, mungkin, "Ini judulnya ya anak mesake kasihan," lho. kayak gitu. Kayak gitu, terus diajaklah, main-main. Kalau Samstrong itu udah lama banget Mas, dari 2010, 2008 udah jualan CD dia, Oh, awalnya jualan CD? jualan CD. Jualan CD, jualan kaset, terus bikin label rekaman 2010, kalau nggak salah loh ya, di tahun segituan terus sampai sekarang. Mhm Kalau si track record-nya Samsung itu walaupun nggak se-familiar, telinga ya, tapi dia udah ngerilisin Earth Crisis, terus, mungkin, eee, band-band luar negeri kayak Alea kayak gitu, di Indonesia. Maksudnya mhm, lingkup Asia. Teror juga, tahu kan Teror yang nggak ngerti. nggak tahu, itu dengerin Mas, itu Gayeng Mas, itu keren, Siap, itu noted. hardcore Mas. Aku ra patek ngrungokke hardcore soalnya. Nek metal rada malah. Oke. Berarti tapi, Samstrong sendiri dia memang di underground Di kebanyakan? underground, heeh. Kan Mhm dari dulu hardcore kayak gitu kan, terus mungkin saat ini ekspansi ke berbagai genre juga kayak mhm. metal kayak gitu. Iya Nah iya itu iya hal iya. baik sih.
nggak apa-apa. Lah Virus di sana bantu apa, Rus? Apa? Kerjasamanya apa? Kerjasamaku sama dia mungkin, mmm, kolaborasi Mas, yang belum kelar-kelar. Kolaborasi. Apa itu kolaborasi ini? Yang kemarin pameran itu, Mhm. terus kan itu kayak pra-event Mas sebenarnya Mas. Asli nih? Aslinya itu Dari pra-event buat pra-event buat sesuatu hal lain, tapi masih dirahasiakan? masih dirahasiakan Oke. kayak gitu. Kan udah ngumpulin materi, terus Heeh. tema, konsep, ide, terus bahan-bahan juga, produk juga udah banyak, Mhm. tapi nggak ada waktu buat itu, buat eksekusi. Terus kan kesel kan ada corona juga kayak ini, ya udah nunggu dulu, Nunggu corona rampung? nunggu, Nunggu waktu yang tepat? Heeh. nunggu Mas, nunggu normal dululah, katakanlah kayak Oalah, gitu. alright. Tapi, secara Samsung itu kan label kan? Dia Mhm, otomatis kan punya klien-klien, iya Mas. band-band itu. Pernah nggak bantu bikin apa, artwork or something? Jarang sih kalau dari Samstrong Record, maksudnya kayak di Samstrong ada band kayak gitu, kayak Heeh. rosternya kayak gitu ya, terus, "Wah ini belum ada cover album nih," terus dilemparin ke aku, nggak pernah kayak gitu, jarang. Dan belum pernah juga. Kebanyakan kalau lewat promosinya itu, mungkin, aku dipromosiin sama dia, sama si Samstrong, terus ada orang yang tertarik kayak gitu, Personal? personal. Soalnya kalau karakter gambarku itu nggak hardcore Mas, sebenarnya Mas. Apa? Aneh sih menurutku, nggak hardcore, nggak metal juga. Iya. Lebih ke fantasi art kayak gitu Oh sebenarnya. iya juga sih. Heeh, bener bener bener. Iya iya iya. Berarti nek jane, nek di kalangan band-band sendiri tuh proses mereka menemukan ilustrator ataupun siapa yang bisa menerjemahkan jadi visual tuh rata-rata juga personal gitu? Personal Mas, temen deket biasanya, Temen deket? Ataupun malah personilnya dewe? malah personilnya dewe. Oh iya sih. Ngono kuwi. Pernah ngerjain apa, Riz? Ah, Nek band? band sih mungkin belum banyak yang terkenal-terkenal, maksudnya kayak band-band underrated sih banyaknya. Mhm. Kemarin itu yang pertama 2018 itu The Wolves, itu band stoner sih dari Jerman. Terus Stone Kind itu favorit tuh. Aku nemuin si Stone Kind itu di Bandcamp. Di Bandcamp? Heeh, nemuin si Stone Kind itu di Bandcamp. Aneh kan, maksudnya kayak ngedigging kayak gitu loh Mas, Mhm. digging, nyari-nyari referensi musik. Terus adalah satu, EP, tapi aneh bentuknya cuma Kenapa? batu, Hah? cover-nya itu cuma batu, Batu? jelek banget lah pokoknya fotografinya jelek, Terus? jelek. Terus aku klik, aku dengerin, keren banget Mas, Enak banget? enak banget. Terus aku kontak, coba kontak lah, mungkin katakanlah, "Kok gambarmu kok" ya nggak ngomong gitu juga ya, maksudnya kayak Gambarmu elek banget toh, Bro. Anjir. ngomong, "Materimu apik," ngono kuwi. Heeh. Terus ngobrol-ngobrol-ngobrol, ngobrol sering, sampai sekarang pun masih ngobrol sih kadang, Heeh. kalau ada sesuatu kayak gitu. Lah, dia aku ajakin buat bikin satu kaos, kayak gitu. Kaos? Kaos, Awalnya kaos? awalnya kaos. Itu kayak based on song ngono lho Mas, based on track. Nah itu track-nya dia itu namanya Talk to Fire, Apa? Talk to Fire, Tak bicara sama oh, talk to api, oh iya iya iya. heeh, kayak Oke, gitu. terus? Terus tak bikin, jadi, mereka suka, seneng, terus tuh kemarin-kemarin tuh dia rilis Mhm album baru, yang gambar juga temennya bukan aku, mhm. yang gambar temennya dia, rata-rata banyak kayak gitu. Terus udah dibikin, aku dikasih lah itu Mas, sama mereka, Barengnya? bukan barang sih, digital track sih, Oh, dikasih kayak voucher kayak gitu ke Bandcamp, "Ini buat buat kamu," kayak gitu. Itu sebuah kayak seneng banget lah kayak gitu, heeh, maksudnya iya sih. Nemu sing sak frekuensi gitu. heeh. Itu Stonekine, terus apa lagi ya, mmm, Indonesia? Indonesia ada Mas beberapa. Bandmu dhewe yang mbok garap? Itu bukan bandku Mas, Lah terus? Tadi katanya Nightfall, ngebasi kan? iya Nightfall tuh aku adisional tuh, Oalah, tak kira ki personil di situ juga. bukan. Oh berarti Virus sih standing alone loh? Enggak standing alone sih Mas, maksudnya kayak pengennya kayak gitu tapi masih kayak merangkul teman-teman, terus bantu-bantuin, saling lah. Tapi aku Saling menghindari menghindari band-band-an yang sama orang lain, karena karena persepsiku sendiri, ruwet Mas, ruwetnya menyatukan kepala-kepala itu. menyatukan kepala-kepala ruwet. Jadi mending sendiri aja lah, ngapain kayak gitu. Oke. Lah gini Riz, nek apa namanya, iki kontaknya kita desainer gitu loh. Iya, Nek ketemu sama katakan ada usaha sing DS yang punya lebih dari 2 orang.
Mhm. Itu kan tetap salah satu yang kita butuh, apa ya, butuh kuasanya untuk menentukan desainnya dhewe cocok urung. Lah nek misal di band apa ya gitu juga. Kan rata-rata band ki lebih dari mesti lebih dari satu gitu kan. Ada sing 4, ada sing 5. Itu katakan kamu bikinin artwork buat mereka, sing kontak kan gur siji, apa kudu kudu nganu kabeh? 1 sih Mas, biasanya satu udah rembuk kayak gitu loh, udah Oh, diskusi, terus lempar itu brief ke ilustrator lah, apa desainer kayak gitu. Terus ya udah dibikin dari situ. Biasanya nggak jauh-jauh dari lagu mereka, terus mhm, sama lirik mereka sih, jadi udah gampang. gampang. Maksudnya kayak bukan gampangin, tapi Eee, dibandingin brief-brief lain yang nggak ada sama sekali iya, liriknya kayak gitu loh. timbang blank gitu ya? Heeh, timbang blank kayak orang tiba-tiba datang, "Mas, aku bikinin gambar kayak gini, terus bikinnya apa? Ini," kayak gitu, objektif lah Mhm, katakanlah. Tapi kalau lirikal kan kita mikir, kita imajinatif, kayak nyerap, oh itu, eee, kalimat-kalimat itu dijadiin kayak objek, iya, kayak gitu. Jadi itu lebih mudah sih menurutku dibandingin yang itu, pakai iya. referensi. Nek anu Riz, kan sebagai seorang ilustrator sing, eee, ada di dalam skena musik, ada di dalam dunia musik, Mhm, ada nggak band utawa ilustrator buat band sing mbok apa ya, mbok kagumi, mbok senengi gitu ada nggak? banyak Mas, Banyak, Indonesia salah satu deh, terutama. Kalau Indonesia itu namanya Timbul Cahyono. kayaknya nggak ada apa-apa? Dia bikin banyak Mas, itu Mas. Namanya kan Timbul Cahyono tapi Mas Bul namanya. Embul? Panggilannya Bulkik nickname-nya. Itu Oke, ada sih di Instagram, itu orangnya keren. Dia sekarang udah nggak di Indonesia, di mhm, Amerika sekarang hidupnya. Dia bikinnya manual di oil, pakai oil kanvas kayak gitu loh. wow, Itu kemarin itu bikin kayak, The Squad, terus apalah banyaklah band-band metal-metal tua kayak gitu, aku mhm. nggak tahu namanya, Necro apa kayak gitu. Keren tapi coba dicek itu, orang itu. Sik. DE bikinnya masih manual pakai oil canvas? Iya, Itu apa masih banyak terus? Aku kemarin lihat sing sapa jenenge, anak Ahmad Dhani, yang paling kecil sapa? Sing Dul. Dul kan ya bikin bikin band kan. mhm. Dia ya logonya pas launching ki dilukis. Apa itu masih umum di kalangan band gitu? Tradisional, analog Mas ya, katakanlah Heeh, manual gitu. Itu malah lebih keren menurutku, lebih keren. lebih keren, susah soalnya Mas, nggak ada copy paste, nggak ada Ya sih nggak ada mirror, andu, aduh, apa ganti andu mbok suwek kanvasnya kan ya. iya toh. Masuk. Nggak ada shortcut lah katakanlah Heeh, kayak gitu. Itu keren banget dan si Mas Bulkik dari dulu sampai sekarang udah masih masih, masih kayak gitu? masih tegas kayak gitulah, Heeh. masih tegas sama pendiriannya dia. Nah terus selain dia, mungkin si siapa ya, luar negeri lah katakanlah si A Perfect Monster namanya, itu, eee, dia vokalisnya Barons, Apa itu band apa? band-nya namanya Barons Mas, Mhm, progressive rock sih dia. Dia vokalis sama gitar, progresif padahal, tapi dia bisa bisa ngevokal, mhm. terus bisa gambar juga, jago. Tapi nggak sambil nyanyi sambil gambar tuh? Iya nggak sih? Tapi keren banget kayak gitu kan, maksudnya udah nemuin pasarnya dia. Heeh. Aku lupa namanya siapa sih, tapi itu A Perfect Monster itu. Terus mungkin Dan Mumford, terus, Ed Repka, Andrei Busikov, terus Zdzisław Besinski, itu aku suka Waduh itu. jenenge angel banget. Itu keren-keren. Kalau si Zdzisław itu dia dulu fotografer perang, Mas. Fotografer perang? Heeh, Terus? katakanlah habis perang atau nggak tahu ya aku pas perang atau habis perang aku nggak tahu, tapi dia fotonya soal itu, soal peperangan. Mhm. Terus dia nyoba eksperimen ke lukisan, ternyata malah lebih keren di situ, Lebih hidup? lebih hidup. Terus agak agak setan kayak gitulah gambarnya, Mhm. kesetan-setanan kayak Oh, gitu. Freddy juga nganu ya? Freddy siapa, Mas? Freddie Mercury Queen. Dia kan ya sing gambar kabeh punya Queen kayaknya. Oh, Freddy juga bikin Kayaknya gambar, dia Mas? sekolahnya desain grafis kita ya. Dulu Nek tuh? ra salah, Oh, nek ra malah baru salah lho tahu ya. aku, Oh. Mas. Nek kalau salah ampun ki Mas Heeh, Freddy. aku juga. Beri pagoda lho Riz. Anu Riz, angel gak sih sebagai desainer di industri musik gitu? Susah-susah gampang sih, Mas, kalau dibilang susah mungkin, cowok ya, katakanlah cowok lah. Masa sih nggak mau ngambil resiko, Mhm. kalau cowok nggak mau ngambil resiko mungkin nggak ada penjudi, Iya, ya kan? Iya kan? Kan banyak penjudi soalnya banyak suka sama tantangan si cowok itu, mhm. suka sama resiko. Ya susah lah. Sik, iki ada nganu ki, apa, desainer di industri musik cowok. Mhm, Cewek ada aja nih? banyak, Oh banyak? kayak si siapa yang fotografer yang bikinin cover-nya Hard Time itu,
Wah nggak mudah anaknya pecenang. Aku lupa itu. Itu dia fotografer, Mm-mm. Cewek. cewek. Nah Aku sing tahu. ilustrator kerasan ngono ku lah Ilustrator jarang. ada Mas Jogja, tapi aku lupa namanya. Mhm. Saya masih pagi sih, kita pagi-pagi ngobrolin Iya sih rong tangi berat iki sih Pak ya Eris kan. sih. Ngobrolin berat kayak gini, ngobrolin pang lah. Tapi keren sih. Aku kan jadi yo apa beberapa kali nemenin musisi juga ya loh, maksudnya di desain dan Mhm. kadang sing paling tak rasa iki ketika nangkep apa sing sebenarnya mereka pingin. Maksudnya nek katakan aku dapat klien, klienku ki pengusaha. Mhm. Itu genah deh tujuannya ki apa namanya? Tujuannya ki meningkatkan usahane lah ben untungnya tambah iki ben tambah dikenal segala macam. Tapi nek seniman ini kadang enggak gitu loh. Nemuin itu juga enggak sih dalam artian ki kadang apa sing dhek karepke ki apa tuh ki? Ngono ki lho. Tapi ya kudu piye-piye kudu menerjemahkan juga gitu. Mmm, susah sih Mas itu jawabnya aku. Berarti kayak, eee, hal yang dia dapetin itu nggak sesuai sama kepengenannya dia, kayak gitu kan? Lebih ke nganu, kita tuh nggak bisa nebak gitu loh, apa sebenarnya yang dia mau. Kayak misal, mungkin nek, kasusnya beda gitu ya, ketika sing mbok tangani ki, dia di skenanya hardcore punk, sementara aku ki cah folk sing lebih apa ya, dia ki menyatu kepada alam, terus kayak gitu kan jadi Oh, harus piye-piye harus membaca DE sik biar baru aku bisa menerjemahkan gitu loh. Dan itu kadang prosesnya nggak bisa sebentar gitu. iya sih Mas itu sih. Maksudnya kayak udah beda, apa, payung lah Mhm katakanlah, udah pindah kayak gitu. Tapi masih bisa sih sebenarnya, mhm kan masih berkaitan kan, mhm, nggak maksudnya masih muter-muter di situ juga, iya, kembali lagi. Kalau di situ seniman apa Mas? Aku lupa tadi pertanyaannya sampean. nganu, eee, mengalami juga nggak, maksudnya kesulitan nangkep apa sih yang sebenarnya sebenarnya dia mau gitu loh? Kalau itu kebanyakan malah band-band indie, folk kayak gitu, Mhm, itu susah Mas. Soalnya imajinatif sama fiktif, iya sih, heeh kan. mhm, Maksudnya kayak hal yang dia pengenin itu aneh kan, ya nggak sih? Terlalu iya, psychedelic kayak aku gitu. sih nggak nyandak biasanya, Heeh, aku juga kayak gitu Mas, aku nggak bisa heeh, itu. iya 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 iya. Terlalu Tapi abstrak. pernah harus berarti nangani di luar hardcore, di luar metal gitu? Mmm, kalau di luar musik ada Mas, tapi kalau di luar genre kayaknya nggak ada sih, Nggak ada, di nggak luar ada. musik ya, Pak? Di luar musik mungkin kayak bikin cover, terus buat koleksi pribadi, terus, Oh, apalagi ya, mmm, mungkin cover buku, terus kemarin tuh cover buku, terus, buat NFT, orang mau jual NFT terus beli gambar ke aku, kayak gitu. gokil. Aku Gokil nembe sih. meh takon, tadi ada sing mbok sebut, kamu bikinin artwork buat koleksi pribadi, itu maksudnya piye? Dia kayak, udah Mas, dia pengen aja kayak gitu, buat dia Oh, sendiri, itu dicetak? Apa nggak terus tahu di ya sitaan, disimpen weh? disimpen aja, ada itu di Fiverr itu, orang kayak Oh, gitu. wow, gokil. Mhm, aneh-aneh Mas kadang Mas, kan temen-temenku yang game itu kan, Mhm, ini cerita sedikit sih out of the topic ya. Jadi temenku itu bikin gigs di Fiverr itu bikin game sama yang duanya itu debugging. Debugging itu kayak benahin game yang, kode yang rumit kayak apa mhm. susah kayak gitu ada bug-nya terus dia benahin kayak gitu. Lah terus tuh ada orang order Mas, order tuh bikin game, "Mas aku mau bikin game, terus game-nya kayak apa, kayak gini," terus udah dibikin-bikinin terus dia dia spoiler Mas, aku tuh dia ngobrolnya sendiri kayak gitu loh, "Aku tuh bikin game pesen ke sampean itu soalnya aku udah janji Mas sama temenku, aku mau jadi game developer," kayak gitu, tapi nggak bisa jadi game kayak gitu loh, terus Ngejoki ta ceritanya? ngejoki. Kayak ngejoki tinggal citrane dhewe. Oh fucking Kayak shit, gitu. gokil. Gokil sih. Ya ya ya. Nek nganu Riz, mungkin apa ya, aku ki melihat desain terus, hal-hal yang berbau visual di musik itu sak apa ya, mungkin secara hasil nggak sebanyak ketika main dapat klien pengusaha or something gitu, tapi menyenangkan. Nah, Fun Mas, iya heeh. kan, maksudnya kadang tuh rampung ki, duitnya ra sepiro, tapi ki bisa berenergi gitu, iya nggak sih? Kayak Mhm, toko-toko seneng wae ki iya. ngopo, jane, eee,
sing apa ya? Mungkin banyak teman-teman juga sing berencana ke situ gitu. Itu kira-kira ada kan nggak sih, ada tips nggak ben bakoh ngono? Karena kuwi bukan sesuatu yang gampang bertahan di situ gitu. Kalau tips mungkin nggak usah berekspektasi sih mungkin, itu yang pertama. Terus yang kedua, terjun, Hah? terjun ke lingkungan juga, Mas. Oh Terjun iya. ke skena, cari temen lah, apalah yang bikin katakanlah blues atau jazz atau apa, Mhm, main ke situ, ngajakin ngobrol mereka, join kayak ngopi apa, kayak bagi-bagi rokok, kayak, mhm. jangan bagi narkoba maksudnya, bagi-bagi rokok, kayak gitu. Bagi rokok, join-joinan, ngobrol bareng sama mereka, terus, gimana sih, nanya-nanya kayak gitu kan, Mhm. terus, bikin artwork lah buat mereka, terus apalagi ya tipsnya, jangan lupa minum es, oke, thank you kawan. Mmm, eee, Diingetin apa ya, panitia kon ngombe ya? kalau tips itu sama saling itu sih, support each other aja sih. Mhm. Kadang lupa sih sama itu, orang itu. Support each other itu bukan di-tag di Instagram terus di-repost kayak gitu, Mas. Aku malah kesel sih sebenarnya sama hal itu, apalagi yang HBD itu loh, Mas. Happy birthday ini, terus di itu, kan buat caper doang itu. Ada sih yang nyebutin kayak gitu dan aku setuju juga soal itu, dan nggak apa-apa juga kan, sebenarnya sah-sah aja sih. Tapi ya udah itu sih, saling support aja Mhm. teman-teman, eee Saling support, zero expectation. Zero Karena apa? expectation. Ekspektasi membunuhmu, ya nggak sih? Iya, Bener banget. Nek aku sendiri ya, aku ketika menemani teman-teman yang bermusik gitu, sing tak cari energiku tadi. Dalam artian ketika bareng mereka ki ada sesuatu yang nggak bisa tak dapatkan ketika itu, sesuatu yang berbau komersil gitu loh, Aku tahu Mas, aku tahu maksudmu Mas. iya kan? Iya, Tapi mbok rasake juga nggak? iya, dapet sih dalam itu Mas. Mhm, Dalamnya itu kayak, ya emang udah suka kayak gitu, udah cinta sama hal itu. Ya iya, udah jalani, walaupun nggak dapet apa-apalah katakanlah. heeh. Kadang sing nek ngomong kene duit ki malah kesel ning awak, tapi ning ati ra entuk, ngono kan. Bener Mhm. banget. Makanya, biar nggak melulu bahas duit, jangan lupa bulan depan ada DKVX ya. Oke, jangan lupa datang kawan. Maksa banget aku, Pak. Apa sih kawan? Terus, ada anu nggak mungkin kata terakhir, Kata terakhir, closing, kata-kata? kata-kata, Heeh. bukan kata-kata terakhir kan? Ora biasane nak saiki kan rame ning anu, njajari sopir truk e, "Pak D kata-kata," ngono kan. Nah, kata-katanya Pak Iris siapa tuh? Kata-kata Quotes, mungkin quotes mungkin, sambil promosi boleh kan? nggak apa-apa. Yang Medan tuh. Yang Medan ini lagunya Virus, jangan lupa dengarkan di Spotify, cari artisnya Rusyid, pakai H, Rusyid. Nah, ya terus bener. Iya, Mas. Heeh. Ya mungkin itu teman-teman, hari ini kita belajar bersama dengan Virus, Rusyid di sliding tackle. Coba sliding tackle. Sliding, selentingan Selentingan apa tadi? selentingan Ah, dunia selentingan branding. dunia branding. Iya, cukup Iya, sekian dari saya, Virus, ya dan saya Asino Maman dari Teks Konteks. Terima kasih. Selamat siang. bye-bye. Bye bye.